Perkenalkan, nama kakak Estri Kurnia, kakak dari Biro Intelijensi. Di sini kakak bekerja sama dengan sekolah kalian untuk melakukan sebuah tes. Sebelumnya adik-adik udah tahu belum kakak kesini mau melakukan tes apa? Belum. Baik, jadi kakak di sini mau melakukan tes CEVIT, yaitu sebuah tes untuk mengukur tingkat kemampuan kalian atau tingkat IQ yang kalian miliki. Baik, apakah adik-adik semua sudah sarapan? Sudah, Kak. Alhamdulillah kalau sudah, berarti bisa mengerjakan tesnya dengan maksimal ya. Jadi di sini kakak akan membagikan lembar soal dan juga lembar jawaban. Makasih, Kak. Sebelum kita melakukan tesnya, jadi kakak akan mengasih kalian instruksi sebelum kalian melakukan tes ini, kalian tidak boleh membuka lembar soal selanjutnya sebelum kakak perintahkan ya. Terus Ya, itu Kak. juga kalian nggak boleh mencoret lembar jawaban yang sudah kakak kasih. Sebelumnya, sebelum tesnya mau dimulai, apakah kalian sudah menyediakan alat tulisnya? Kayak pensil gitu aja lah, nggak usah pena ya. Takutnya nanti kan kalau pena beribet gitu. Jadi Sudah, Kak. pensil aja ya. Ya, sudah. Sebelum kegiatan kita dimulai, alangkah baiknya supaya kegiatannya berjalan dengan lancar, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Telah selesai. Sebelum tes ini kakak mulai, kakak akan mengasih tahu bagaimana cara pengisian dari lembar jawabannya ya. Jadi di atas sebelah kanan itu ada tes, kalian ngisi tes CEVIT, tanggal lahir kalian, usia kalian. Di sebelah kirinya itu ada nomor, nama, terus itu ada pekerjaan dan pendidikan akhir. Kalian kan SMA, jadi kalian mengisinya dengan SMA. Nah, cara pengisiannya itu ini kan di nomor 1, di nomor 1 kan ada A, B, C, D, dan F. Nah, cara pengisiannya itu misal kalian jawabannya itu D. Nah, jika kalian masih kurang masih kurang yakin, itu bisa kalian kasih tanda garis 2 kayak sama dengan gitu untuk bisa mengganti dengan jawaban yang lain. Jadi kita masuk ke tes yang pertama ya, itu ada tes series, yaitu melanjutkan gambar secara logis. Jadi contoh yang di sini kan ada tanda panah yang mengarah ke bawah di kolom pertama, di kolom kedua itu ada tanda panah mengarah di sebelah kanan kalau dari kakak. Terus ada tanda panah yang ketiga itu tanda panahnya mengarah ke atas, dan bagaimana caranya kita harus melengkapi kolom yang keempat itu dari jawaban A, B, C, D, E sampai F ini ya. Menurut kalian untuk mengisi kolom yang keempat ini mana sih yang kayak berlawanan dari kolom-kolom sebelumnya gitu untuk melanjutkannya? C. B. Baik, ada yang C, ada yang B ya. Jawaban yang benar itu B. Karena kolom pertama kan menghadap ke bawah, terus kolom kedua itu menghadap ke kanan, kolom ketiga itu menghadap ke atas. Pastinya kolom yang terakhir itu menghadap ke arah kiri karena berlawanan dari kolom yang kedua. Jadi kalian udah paham kan buat tes series? Nah, silakan buka lembar soal selanjutnya sudah kakak kasih tadi. Tes series ini ada 13 tes dan dikasih waktu itu 3 menit. Kakak mulai ya. Gimana, selesai? Selanjutnya itu yang kedua itu ada tes klasifikasi, yaitu tes mencocokkan dua gambar yang sama dari 5 kolom yang ada di soal ini. Jadi di klasifikasi tes ini ada 14 soal dan diberi waktu 4 menit. Jadi sebelum mengerjakan kakak kasih tahu dulu ya contoh soal klasifikasi itu seperti apa. Jadi di sini kan ada 5 kolom, kayak ada gambar hewan gitu,
panjang lagi. Terus kalau yang ke kolom yang di B ini ukurannya panjang juga, tapi kayaknya sama dengan yang di kolom A. Kalau yang di E itu kecil juga, tapi kayaknya berbeda dengan kolom yang kedua. Dia agak lebih besar dari yang kolom yang kedua. Menurut kalian nih, yang mana gambar yang sama antara kolom A, B, C, dan E? A dan E. B dan E. Baik, ada yang B dan D, ada yang E dan C. Jawabannya itu A dan D. Jadi kenapa jawabannya itu A dan E? Karena ukuran di kolom yang A dan juga kolom yang D itu sama ukurannya. Sedangkan di kolom yang kedua sama yang E itu beda, karena yang di kolom E itu lebih besar daripada yang di kolom B. Jadi udah paham kan adik-adik semua? Jadi kakak beri waktu itu 4 menit ya untuk pengerjaan soalnya sebanyak 14 soal. Kita mulai ya. Selesai. Baik. Lanjut ya. Semangat kan ya? Masih. Baik, selanjutnya itu ada tes ya. Tes yang ketiga itu ada tes matriks, yaitu menentukan alternatif yang logis untuk mengisi kotak yang kosong. Jadi tes matriks ini ada 13 soal dan diberi waktu 3 menit untuk pengisiannya. Sebelum kalian mengisi, kakak jelasin lagi ya, kakak kasih tahu dulu contoh soalnya itu seperti apa, supaya kalian bisa mengisinya dengan efektif, dengan benar. Jadi contoh yang pertama itu di kolom D ini ada 4 kotak gitu ya, 4 kotak. Di kotak pertama di sebelah kanan kalau dari kakak itu ada kayak segitiga, tapi garisnya itu cuma ada 3. Sedangkan di kolom kedua di sebelah kiri kakak itu segitiga kayak berlawanan, tapi garis-garisnya itu ada 4. Nah, di kolom yang di bawah yang ketiga ini ada lingkaran besar sama lingkaran kecil, terus kayak ada garis. Nah, bagaimana cara yang kalian bisa mengisi kolom keempat? Yaitu kayak kita lihat aja dari kolom yang pertama dan kedua itu. Kolom pertama ini kan segitiganya ada 3, sedangkan yang di sebelah kirinya itu ada 4. Nah, bagaimana cara kita mengisinya ini? Kita lihat dengan kolom yang ketiga ini. Di kolom ketiga kan ada lingkaran besar sama lingkaran kecil, terus ada garis. Nah, di sini ada di kolom jawabannya ada A, B, C, D, E, dan F. Menurut kalian nih, yang mana yang cocok untuk mengisi kolom yang keempat? F. A. Nah, baik, ada yang E, ada yang F. Jadi jawabannya itu yang benar yaitu E. Kenapa? Karena E ini berlawanan dari kolom yang ketiga ini. Ada lingkarannya menghadap dekat lingkaran, sedangkan yang garisnya itu menghadap ke sebelah kirinya sana gitu. Jadi jawaban yang benar itu E. Baik, untuk yang benar itu udah bagus, yang belum bisa dipelajari lagi kayak lebih paham lagi. Nah, yang terakhir nih tesnya yaitu ada tes topologi. Tes topologi ini kayak kita mencari tahu di mana titik yang sama. Nah, tes topologi ini ada 10 soal dan kakak beri waktu 2,5 menit pengisiannya ya. Nah, sebelum kalian mengisinya, kakak kasih contoh soalnya dulu ya. Nah, ini contoh soal yang pertama itu ada di kotak ini ada persegi dan juga lingkaran. Nah, di tengah-tengah antara lingkaran dan persegi ini ada titik loh. Ada titik. Nah, bagaimana cara pengisiannya? Kalian itu kayak cara ngisinya itu di mana kolom-kolom mana yang ada persegi dan lingkaran itu sama-sama ada loh, kayak menyatu gitu. Nah, menurut kalian di kolom A, B, C, D, atau E nih yang menurut kalian?
nggak menyatu. Jadi jawaban yang benar itu adalah B. Nah, sini kalian bisa membuka lembar soal yang sudah kakak kasih ya, yaitu sebanyak 10 soal dengan waktu 2,5 menit dimulai dari sekarang ya. Baik, selesai ya tes kita hari ini. Terima kasih buat partisipasi kalian semua. Sebelum kakak akhiri, kakak meminta untuk kalian mengumpulkan lembar jawaban kalian. Terima kasih ya. Sebelum kakak akhiri, terima kasih pokoknya buat partisipasi kalian hari ini. Mau sudah mengganggu waktu kalian, kakak ucapin terima kasih banyak. Akhir ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Kak.